Prasasti itu tidak pernah ada di dalam tanah, karena itu kan harus dikenal, tahu oleh masyarakatnya. Itu harus bisa dibaca, sehingga itu letaknya harus di luar, bukan di dalam tanah. Nah, dilihat dengan kondisi pada saat ditemukan itu 130 cm dari permukaan tanah atau atas candi, karena ini ditemukan di bagian tengah daripada candi itu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang menyimpan. Isi prasasti batu bertulis aksara Jawa kuno yang pernah ditemukan di situs Gemekan, Dusun Kedawong, Desa Gemekan, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto, sedikit demi sedikit mulai terungkap. Zakaria Kasimin, Kepala Balai Pelestari Cagar Budaya BPCB Jawa Timur mengatakan, di hari terakhir ekskavasi, timnya bersama sejumlah arkeolog menemukan cerita yang terpahat di atas batu yang terpendam di bawah tanah tersebut. Prasasti yang disebut ada sejak era Empu Sendok itu menceritakan tentang pembelian tanah dengan 3 kati emas. Prasasti selebar 88 cm, tinggi yang tersisa 91 cm, dan tebal 21 cm itu ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Terdapat beberapa bagian yang telah hilang. Bagian bawah prasasti ini tidak utuh, baru sebagian saja yang ditemukan. Prasasti yang ditemukan ini hanya bagian atas saja, berbentuk kerucut. Isi dari prasasti tersebut pertama menyebut angka tahun 852 Saka, dan kedua menyebut nama Sri Maharaja Rakaihino Empu Sindok, dan yang ketiga menyinggung pembelian lahan dengan 3 kati emas. Bisa kita simpulkan makna dari prasasti ini berisikan bahwa Raja Empu Sendok tidak semena-mena membangun di lahan ini, tetapi dengan cara membeli. Salah satunya dengan 3 kati emas. Sampai saat ini yang menjadi teka-teki yaitu keberadaan prasasti yang ditemukan di dalam candi dan terpendam. Sebab pada umumnya prasasti selalu berada di luar bangunan. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan tentang isi dari prasasti ini sedikit ya, karena kami belum sempat membaca semua. Pertama menyebutkan angka tahun, yaitu 852 Saka. Yang kedua menyebutkan nama Sri Maharaja Rakaihino Empu Sindok. Yang ketiga ada menyinggung tentang pembelian lahan dengan 3 kati emas. Nah itu baru sampai situ yang baru kita bisa pahami. Tetapi ada juga nama-nama daerah yang disebutkan utusan-utusan pada saat ini akan dibentuk atau diresmikan atau dibuat. Ada yang saya bisa tarik satu sedikit makna dari prasasti ini, yaitu bahwa Raja Empu Sindok tidak semena-mena membangun di lahan ini, tetapi lahan masyarakat dia beli. Jadi salah satu dengan 3 kati emas itu. Nah, itu sedikit. Nah, mudah-mudahan interpretasi saya juga ini tidak salah. Pak, apakah ada naskah yang menyebutkan itu sebuah kutukan atau mungkin ada? Oh, di prasasti memang pasti ada. Bagi siapa yang tidak mematuhi aturan yang disampaikan oleh penguasa saat itu pasti ada kutukan di prasasti itu. Kalau nggak salah prasastinya bisa di sebelah kanan, mungkin kutukan. Kalau nggak salah yang ini juga di sebelah kanan. Bisa diterjemahkan sedikit Pak mungkin? Saya belum dapat juga dari yang membacanya, karena kita baru baca bagian depannya. Tapi memang ada pesan kutukan ya? Prasasti itu hampir semuanya seperti itu. Jadi bukan cuma mengutuk aja, tetapi dia menceritakan juga tentang
lahan itu sebenarnya apa saja yang dilakukan, kemudian siapa yang melanggar itulah yang akan mendapat kutukan. Ke depan nanti dari prasasti itu dan juga termasuk situs Gemekan, Pak. Begini, situs Gemekan ini kan status lahannya masih milik masyarakat dan sekarang kita juga masih dalam tahap penyewaan. Kemudian tahun ini juga mungkin masih ada lagi keinginan dari pimpinan lembaga pemberdayaan masyarakat Kaloka untuk melanjutkan ekskavasinya karena ini memang belum selesai. Nah, kami juga dari BPCB karena ini sudah didahului dengan yayasan Kaloka, ya kami juga tidak akan tinggal diam. Kemungkinan juga kami akan alihkan kegiatan kami karena dengan namanya teman bahwa ini walaupun candinya kecil tapi memiliki nilai yang cukup penting. Dilihat dari kondisinya itu Pak, ada nggak Pak tanda-tanda ada kerusakan terhadap candi? Itu pasti karena satu, prasasti itu tidak pernah ada di luar, tidak pernah ada di dalam tanah. Karena itu kan harus dikenal, ditahu oleh masyarakatnya. Itu harus bisa dibaca, sehingga itu letaknya harus di luar, bukan di dalam tanah. Nah, dilihat dengan kondisi pada saat ditemukan itu 130 cm dari permukaan tanah atau atas candi, karena ini ditemukan di bagian tengah daripada candi itu sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwa ada yang menyimpan. Nah, kapan? Kami tidak bisa jawab. Tapi yang jelas prasasti itu harusnya di luar biasanya. Dari candinya ada tanda-tanda kerusakan apa Pak yang bisa? Kita sudah mendapatkan sedikit di bagian Pak Iwan, saya di sebelah mana yang terjadi penggalian itu yang pengerusakan? Di sudut timur laut dari struktur Pak. Itu dari struktur memang ada pengerusakan. Jadi ada penggalian yang penggalian liar lah. Kita nggak tahu kalau pelakunya apalagi tahunnya. Juga kita nggak tahu kapan. Kalau sisi yang lain utuh berarti, Pak? Sebagian utuh tetapi dalam kondisi sudah ada yang runtuh kan, bagian atasnya sudah runtuh. Nah, kondisi yang mungkin kalau ibaratnya orang ini dari tinggal pinggang ke kaki. Pak, melihat struktur yang ditemukan saat ini kan kayak altar kayak gitu Pak ya, kayak lantai. Apakah mungkin itu bukan candi, terus itu adalah tempat ditempatkannya prasasti tersebut Pak? Gimana Pak? Oh enggak, kalau kita melihat ini dia punya struktur ini bentuk candi. Kita sudah tahu ini bentuk candi, tidak mungkin dan belum pernah kita mendapatkan struktur yang seperti itu, besar seperti itu, kemudian prasasti di atasnya aja, prasasti aja, tidak ada yang lain. Ini adalah suatu bangunan ibadah dan di situ disebutkan di prasasti itu bahwa ini dalam rangka pembangunan satu tempat ibadah. Prasasti ini, Pak ya? Prasasti yang ditemukan di sini? Iya. Nama tempat ibadahnya? Saya sebutkan dulu karena banyak sekali nama tempat, saya tidak hafal karena dalam waktu singkat begini ya kalau saya bawa catatan ya saya tidak tahu, saya lupa namanya. Bahkan nama lama gamean ini ada disebut di situ. Bejijong disebut juga Di prasasti itu? di prasasti itu, tapi nama lama bukan nama sekarang. Adakah hubungan dengan prasasti Alas Santan Pak yang ditemukan di Bejijong juga Pak? Ya sebenarnya kan tidak jauh. Nah, tapi ini lebih duluan. Daripada Iya. Alas Santan. Iya. Pak, dipastikan prasasti itu memang berasal dari sini atau pindahan dari tempat lain yang ditaruh sini Pak? Menurut saya enggak, karena di situ di dalam prasasti itu ada menyebut nama dan menyebut juga utusan-utusan yang menyaksikan dari beberapa tempat. Tapi Berarti- saya tidak bisa sebut sekarang. Kalau dirangkai pembelian tanah tadi itu oleh Raja Empu Sindo itu untuk membangun tempat ibadah begitu maksudnya? Kemungkinan besar seperti itu karena kita dapat di bait atas bagian atas ya. Itu menyebut seperti itu mengeluarkan uang sebesar 3 kati. Kati itu berapa sih Pak satuannya? Kati itu berapa? Saya juga nggak tahu kalau dikonversi di dalam sekarang kondisi sekarang ya. Apakah peti atau apa? Nah itu yang saya nggak tahu, saya belum tahu itu nanti ahli-ahli ini bahasa kita apa bicarakan. itu, Pak? Ya bahasa ukuran masa lalu lah. Iya maksudnya Iya. dalam bahasa apa? Sanskerta, Jawa Oh Jawa kuno karena ini tulisan prasasti Jawa kuno. Jawa kuno. Ya, apa namanya? Ke depan ini nanti seperti apa Pak? Karena ini kan anggaran dari Kementerian Kaloka. Ya kita juga akan mencoba ya yang saya bilang tadi bahwa kita juga akan turun di sini soal berapa waktunya nanti kami sesuaikan dengan anggaran karena kami juga sebenarnya
bukan tidak ada programnya khusus, tapi kami mengalihkan karena kita menemukan prasasti. Tingkat kesulitan dari ekskavasi ini apa Pak? Pada dasarnya kami tidak memiliki kesulitan karena kami didukung, ya, didukung sama desa, didukung sama masyarakat, bahkan semua membantu kita, sehingga kalau secara teknis ya tidak ada yang kita dapat. Buktinya kita bisa bekerja dengan baik gitu loh. Cuma kalau nanti untuk dikembalikan ke bentuk aslinya, kami tidak punya data lengkap. Nah itu yang dikasih tahu. Karena kita memugar, bukan memugar tanpa data. Artinya jangan ada, oh bangunan seperti ini tingginya menurut saya, interpretasi saya 6 meter. Ya itu interpretasi Anda, bisa dibuktikan ilmiah enggak? Iya. Kan ini mengembalikan sesuai data dan kondisi yang ada gitu. Butuh berapa lama Pak untuk mengkaji prasastinya sampai terjemahkan semua itu? Ya kita lihatlah dari sebenarnya mungkin seminggu sudah bisa ya. Seminggu. Nanti rencana dirilis atau enggak? Semua informasi akan kami sampaikan. Tetapi yang jelas ya kami dulu jangan sampai BPCB seakan-akan ketinggalan dibanding yang lain gitu loh. Itu kan yang penting. Oh ya, begitu. paham Pak. Artinya nantilah kita bicarakan, kalau untuk itu boleh seminggu datang ke kantor nanti. Minggu depan, jangan minggu depan ini, seminggu lagi gitu maksudnya. Kita kontak-kontakan ya Pak. Iya boleh. Dan saya juga kan minta Pak Lutfi bagaimana kecepatan dia di dalam mengartikan prasasti itu, karena kita bukan berbicara kayak bahasa Indonesia sekarang. Iya. Saya pergi makan, oh kita sudah tahu. Ini kan ada kata-kata yang harus diterjemahkan maknanya apa gitu loh. Iya. Itu yang agak sulit. Ya agak memperlambat itu, nggak secepat kalau kita baca tulisan-tulisan. Saya itu sekarang. tertarik dengan bentuk candi sama arah hadapnya ini loh, yang nggak umum gitu Pak kalau di wilayah Mojokerto itu Nah, Pak. ini juga kan masih pertanyaan bagi kami gitu Oh, loh. gitu. Karena tidak umum. Nggih. Nah, kalau tidak umum ada apa kan? Iya. Nah, saya tidak bisa memberi jawaban sekarang karena ini perlu kita diskusikan bersama. Siap. Memang benar arah hadap candinya ke timur? Pintu masuknya di Pintu timur? masuknya. Orientasinya ke barat ya Pak? Iya. Nah, biasanya itu dari timur ke barat kan. Termasuk sama-sama Empu Sindok, Candi Brau juga masuknya dari barat gitu Pak. Hah? Kok Iya, beda iya, gitu iya. maksudnya? Iya. Ya itu. Makanya kita nggak tahu Masih ada dalam apa. penelitian ya, Pak? Iya. Karena begitu nggak bisa secepatnya. Secepat mungkin kita bisa memberikan jawaban gitu kan. Harus melalui kajian-kajian, minta pendapat-pendapat yang lain. Kita mungkin perlu ya duduk bersama lah. Siap. Terima kasih Pak Jai.